bantuan orang lain. Kau serang aku dengan meminta bantuan orang lain, Sugriwa. Kau pikir kau pemenangnya? Wahai penjahat hina, ternyata kau pengkhianat bangsamu. Kau khianati bangsa negaramu. Kau keji sekali. Pengkhianat keji. Kau sudah datang. Jadi engkaulah Rama itu. Mahkota permata Wangsa Arya, putra Dasarata dan hiasan Wangsa Rakul. Panji kemuliaannya berkibar di atas negeri Arya. Engkaukah si Rama itu? Sekarang kau telah mengenalnya. Dia adalah Sri Rama yang budiman itu. Untuk menandai pertemuan kita ini, apakah kau menerima salam sembah dari Subali Raja Kiskendha? Oh, wahai penegak dharma, wahai orang yang berperilaku lurus, katakanlah padaku, pola kelakuan manakah yang kau anut, wahai Rama? Dengan bersembunyi di balik pohon, kau menyerang aku. Satria perkasa tidak menyerang dengan cara begini. Bukankah kau menodai perkasaan itu? Katakan padaku, Rama. Jawablah, Rama. Jawablah, Rama. Cepat. Katakan, Rama. Cepat. Jawab, Rama. Jawab, Rama. Cepat. Jika panah ini bisa dicabut, akan kubunuh kau. Hanoman, cabutlah panah itu agar sakitnya berkurang. Kau begitu berbelas kasih, Rama. Tapi jawablah pertanyaanku. Yang berperang adalah kami dua bersaudara. Tetapi apakah orang Arya boleh menyerangku pada saat seperti ini? Dengan menyerang aku, bukankah kau menodai keluhuran bangsa manusia? Aku sama sekali tidak memusuhimu, Rama. Mengapa kau sangat mencintai Sugriwa ini dan sangat memusuhi aku? Mengapa, Rama? Musuh sahabatku, juga musuhku. Sugriwa adalah sahabatku. Dan kau berlaku tidak adil terhadap dia. Aku telah bersumpah untuk membunuhmu.
atas kesalahan yang telah kau lakukan. Kalau Wangsa Rago mengucapkan janji, dia jaga janjinya walau harus mati karenanya. Dharmanya yang terbesar ialah melaksanakan janjinya. Dan janji ini dilaksanakan menurut kewajibannya. Rama, bukankah kau jalin persahabatan dengan Sugriwa untuk mencari istrimu, tapi mengapa minta bantuan dia yang bersembunyi karena takut di gunung ini? Katakan, bagaimana mungkin si pengecut ini akan bisa membantumu? Jika kau datang ke Kiskenda, menemui aku Raja Subali, pasti aku telah membawa penjahat itu. Dan aku akan mencampakkan dia di depan kakimu. Dimanapun Sinta berada, entah dalam lautan yang dalam, tersembunyi di surga yang tinggi, atau di bawah bumi, dimanapun saja dia menyembunyikan wanita itu, pasti aku bisa mengembalikan Ibu Sinta padamu. Dengan kekejamanmu ingin membunuh Subali, hal itu sungguh terasa tidak adil. Peristiwa ini tidak akan pernah dilupakan dalam sejarah. Semua yang lahir memang harus mati. Karena itu, aku tidak meratapi kematianku. Sugriwa akan melanjutkan pemerintahan sesudah aku. Itu juga tidak salah. Yang salah adalah mengapa kau tidak melawan aku di medan perang dan membunuh aku seperti layaknya seorang ksatria. Kau serang aku dengan kejam. Kau bunuh orang tidak salah. Ini tak akan diampuni. Tidak akan. Tidak akan pernah. Raja Kera, kini kau sudah diambang kematian. Kau tuntut dharma, susila, dan keadilan dalam hidup ini. Dalam hidupmu sendiri, dharma, keadilan yang sama seperti ini tidak pernah kau bayangkan. Dharma, rindu, harta, dan hidup beradab, semua tidak kau tahu. Namun kau mau mengkhotbahkan dharma kepadaku, walau kau tidak sungguh-sungguh memahaminya. Kau seperti bocah polos ketika kau tadi menyerangku dengan kata-kata. Padahal sifatmu cukup gegabah, tidak jauh berbeda dengan menterimu. Semua itu laksana orang buta yang menuntun orang buta. Begitulah para menterimu memberi nasihat padamu. Bagaimana kau bisa merenungkan dharma atau memahami nuansa-nuansa makna dharma? Jangankan dharma, kau bahkan mengabaikan sopan santun yang umum karena bangga akan kekuatan yang ada di dalam dirimu sendiri. Kakak, ayah, dan guru, semua ketiganya harus dihormati. Begitupun adik, anak, ataupun juga murid harus dianggap sebagai anak. Saudari, istri seorang anak, ataupun seorang adik harus diperlakukan sebagai putri sendiri. Ada keluarga, masyarakat, dan juga susila. Tapi kau tidak menghormati salah satu dari aturan ini. Kau berlaku tidak adil terhadap adikmu Sugriwa dan mengusir dia walaupun dia tidak bersalah. Ketika masih hidup, kau memaksa istrinya hidup bersamamu tanpa punya rasa malu sedikit pun. Membunuh hukuman yang paling tepat bagi insan seperti dirimu. Walaupun aku salah, tetapi hanya raja yang berhak untuk menghukumku. Engkau tidak mempunyai hak untuk berbuat semaumu sendiri terhadapku. Keras sombong. Seharusnya kau mengetahuinya.
bahwa isi seluruh dari dunia ini, hutan dan gunung, adalah kepunyaan Raja-Raja Iswaku. Raja Iswaku pada saat ini, Barata, sebagai orang yang mentaati titahnya, dan sebagai seorang putra dari wangsa Iswaku yang mulia, semua binatang, burung, manusia, dan kera, semuanya memang harus kulindungi. Aku mempunyai hak yang sama, menghukum mereka. Kini Barata yang mulia memerintah bumi ini. Dalam pemerintahannya, tidak ada insan pun dapat menantang Dharma. Kami semua setia mentaati perintah Dharma dari Barata. Kami berikan hukuman yang adil terhadap orang sepertimu. Subali, Dharma manusia jujur begitu halusnya. Kau sulit sekali memahaminya. Tapi pahamilah, jika raja menghukum penjahat, maka si penjahat itu bebas saat dia dihukum. Tapi jika raja tidak menghukum para penjahat dengan keadilan, raja itulah yang menanggung hukumannya. Dalam Manusmriti, Guru Manu telah melukiskan, jika manusia berbuat salah dan kesalahan itu tanpa disengaja, manusia itu dapat dimaafkan dari sinar yang keluar dari tubuhnya. Sebelum kembali ke tempat asalnya, manusia harus bertobat dan sadar. Manusia hanya bisa memohon agar diterima di sisinya. Baginda, karena dosa-dosamu, maka kematianmu ini tentu akan dibenarkan oleh dharmamu. Wahai manusia yang tersuci dan baik, mataku tidak lagi buta karena kesombongan dan keangkuhan. Kini mata kalbuku sudah terbuka. Jiwaku telah mengenal yang maha tinggi. Sakitnya panahmu yang sangat jitu itu dan amarahku yang dungu menyebabkan aku mengucapkan kata-kata hujat. Maafkan daku, Tuanku. Kaulah inti kebenaran tertinggi dan aku penjahat. Teramat keji, wahai Tuanku yang pemurah. Sebentar lagi maut akan datang untuk menjemputku. Sebelum itu, izinkan aku menyesali segala dosa-dosaku, Tuanku. Tuanku, Tuanku, Tuanku. Maafkan Tuanku. Baginda, kejahatanmu telah diampuni dengan hukuman ini. Manu berkata bahwa pendosa itu tentu akan disucikan ketika dihukum raja. Baginda, kini kau sudah bersih dari segala dosa. Janganlah takut dan sedih akan kematian. Kami semua berharap agar kau berumur panjang. Kami semua akan membantu dan melayani. Akan kami selamatkan hidupmu. Tuanku, untuk apa menyelamatkan? Hidup akan terus-menerus diberikan, tetapi bukannya kematian. Di tangan sucimu, aku tidak mau mengalami kematian seperti ini lagi, Tuanku. Tidak, tidak, Tuanku, tidak.
Oh dewa, Subali menghadapi maut yang tidak pandang bulu di hadapannya. Kiskenda pun seluruh surga dan bumi tidak berharga. Kini Kiskenda milik Sugriwa. Sugriwa, kini aku mohon ampunanmu atas segala kesalahan yang telah kulakukan. Maafkan aku, maafkan Sugriwa. Tidak, Kakak. Akulah yang bersalah. Kalau kau mau mengampuni diriku, aku akan mati dengan bahagia dan damai. Lindungilah Kiskenda, milikmu, adikku, Sugriwa. Tidak, Kak. Akulah yang bersalah. Aku harus mohon ampunmu. Ampuni aku, Kak. Aku ini penjahat. Kau tetap penguasa Kiskenda. Aku tidak pernah berharap menjadi Raja Kiskenda. Hanya cintamulah yang kuinginkan. Bodoh, tidak pantas menangis di medan perang. Medan perang tempat untuk membunuh atau dibunuh. Tetapi membunuh saudara adalah suatu penghinaan yang memalukan. Ini nasib Sugriwa. Karena dosa-dosa dalam titisan kita yang terdahulu, kita bersaudara tidak lagi saling mencintai. Adikku, rupanya dewa tidak memberikan kasih persaudaraan. Permainan nasib membuat kita lahir dari rahim yang sama, tapi membuat kita saling bermusuhan. Adikku Sugriwa, Sugriwa, beberapa saat lagi akan kuserahkan hidupku, keperkasaan, serta kekayaan, kemasyhuran, serta keburukanku. Lalu berangkat menuju ke alam maut. Tidak, tidak, Kak. Kau tidak boleh tinggalkan kami. Janganlah berkata begitu padaku, Kak. Aku harus pergi, Sugriwa. Kita semua akan pergi. Aku sangat bahagia, Sugriwa. Kau bahagia karena Rama ada bersamamu. Dengan ini, kerajaan Kiskenda akan semakin kuat. Adikku Sugriwa, bagailah kalung emas suci pemberian Indra yang kukenakan ini sekarang juga